Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 653. Paijo yang buang angin tak sengaja. Pakai mengeluarkan bunyi dan baunya tak enak. Membuat semua pegawai kelas 1 di situ langsung marah dibuatnya, termasuk Pak Johan bos perusahaan. Jadi emosi melihatnya. Ada pekerja bawahan yang kentut di tempatnya. Salah satu karyawan pun langsung berkata, lu cleaning service kurang ajar, cepat kamu keluar. Cepat-cepat kamu tinggalkan tempat ini. Yang lainnya pun sama. Langsung mengusir Paijo, karena tak kuat dengan baunya. Paijo pun buru-buru saja meninggalkan tempat itu, karena memang celana belakangnya basah. Jadinya Paijo pun selamat, tak kena marah-marah sementara. Apalagi dipecat kerja, sebab semua pegawai di situ merasa tak kuat dengan bau yang ditimbulkan Paijo. Dan Paijo bergegas ke kamar belakang. Paijo berlari ke toilet. Sementara itu, di lain tempat, Niken dan Rena, serta teman-teman lainnya, merasa senang sekali, bisa kembali ke negeri sendiri. Rena pun lantas berkata, oh ya semuanya, nanti malam aku traktir semua. Kita akan makan-makan di restoran bintang 5. Ajak keluarga juga tak mengapa. Aku ingin merayakan Niken teman kita yang sudah baikan. Rena pun mengundang banyak teman-temannya. Niken menjawabnya, tapi Rena, aku jadi nggak enak ini. Aku yang seharusnya bilang begitu. Tapi malah kamu yang mengeluarkan uang. Aku jadi nggak enak beneran Rena. Si Rena membalasnya, kamu bicara apa Niken? Memang aku ini siapa? Aku kan punya perusahaan. Sudah lama juga kan kamu tahu aku. Masa pakai bicara soal uang segala? Berapapun itu tak masalah bagiku. Niken lantas bicara, ya sudah Rena, aku memang tahu kamu. Apalagi kamu yang dulu, yang gemar sekali mengajak kita keluar ke kafe yang mahal. Tapi apa nanti Mas Kensin itu nggak kita undang juga ya? Kan dia ikut ke Jerman kemarin. Menolong diriku pula. Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Biar lega hatiku. Rena pun menjawabnya, oh itu Niken, aku rasa itu nggak mungkin. Sebab kan kita para cewek semua. Masa Mas Kensin datang ke sini sendiri? Entar dikira apa Niken? Lagian itu juga pasti dia tak mau. Rena tertawa pelan. Niken membalasnya, oh iya juga Rena, benar katamu. Terus gimana ya caranya? Aku ingin berterima kasih itu. Si Rena menjawabnya, ya nanti aja Niken, aku pikirkan. Lain Niken dan Rena, Sabria dan mamanya pun sama. Di rumah mereka saling bicara. Mamanya itu berkata, oh ya Sabria, maafkan mama dan ayahmu ya. Hampir saja memaksa kamu untuk menikah dengan pria yang pura-pura baik dan pintar sandiwara. Mama dan ayahmu sudah tertipu. Kalau tak ada Mas Kensin yang memberitahu, Mama nggak bisa bayangkan gimana nanti ke depannya. Terlebih orang tuanya itu juga berbohong. Tega sekali sama calon menantunya, yang sedang di rumah sakit malah tak dilihat, tak dijenguk ataupun ditemani untuk diberi semangat. Katanya Mas Kensin orang lain malah yang menolongnya. Pak Freddy pun berkata juga, iya mama ayah juga menyesal tadi. Karena sudah merendahkan seorang pelayan restoran. Andai itu bukan tuan muda yang menyadarkan. Mungkin ayah ini sudah jadi orang yang sombong. Secara tak langsung memandang rendah pekerja bawahan. Padahal ayah tak pernah melakukan. Apa karena duduk bersama ayahnya Arnold itu? Kita jadi terbawa suasana. Benar kata pepatah, sikap kita ditentukan oleh siapa kita bergaul. Kalau kita dekat penjahat, sedikit banyak kita terbawa jadi orang tak baik. Kalau dekat dengan penjual minyak wangi, tak mungkin kita berbau tak enak. Pasti kita wangi pula. Sama dekat dengan tuan muda yang baik dan sederhana, kita menjadi tenang rasanya. Ayah malu juga. Ternyata yang menolong Mbak Niken calonnya Arnold itu adalah bos besar juga, ayahnya tuan muda, yang memberi pesawat perusahaan, serta semua keperluan, untuk biaya pengobatan di luar negeri. Bos besar meski sudah kaya raya,
Tak segan datang untuk melihat pegawai yang biasa. Bahkan langsung menolongnya. Ayah hormat sekali dengan bos besar itu. Oh ya Sabria dan Mama. Sampai-sampai ayah tadi berpikir, tuan muda yang melarang Sabria dijodohkan dengan Arnold. Karena tuan muda suka kamu Sabria, tuan muda akan menjadikanmu istri kedua. Ayah pun langsung suka, langsung setuju pula. Mamanya Sabria pun ikut bicara juga. Iya ayah Mama juga berpikir begitu. Bahkan Mama tak mengapa kalau Sabria jadi istri muda. Lagian Mas Kensin itu baik orangnya. Pasti sayang sama Sabria. Pak Freddy dan istrinya berkata hal yang sama. Mendengar hal itu, Sabria menjadi merah mukanya. Bukan marah ataupun tak suka. Tapi Sabria terbawa perasaan jadinya. Mamanya sih malah bilang begitu. Dan Sabria menjawabnya, ah Mama dan ayah ini bisa aja menggoda Sabria. Emang Sabria berharap begitu apa? Bukannya Mama dan ayah ingin berucap terima kasih ke Mas Kensin itu dengan mengajak makan bersama di luar. Kok bicaranya kemana-mana? Kan Sabria nggak suka. Mamanya Sabria melihat putrinya. Jadi tahu maksudnya. Sedang Iwan yang bekerja kini. Iwan kepikiran dengan Paijo teman desanya. Sebab Paijo tak sempat diwawancara olehnya. Karena ikut Kensin ke Jerman. Iwan pun bertanya-tanya dalam hatinya. Apa Paijo baik-baik saja? Ikut pelatihan di mana sekarang? Iwan pun merasa khawatir. Karena tak bisa menelpon temannya. Kensin sendiri pun sama. Di meja kerjanya Kaori, Kensin melihat penerimaan cleaning service yang sudah banyak diterima. Kaori pun bicara, cari apa sih say kamu? Dari tadi lihat-lihat komputer saja. Kan penerimaan pegawai udah selesai. Habis kamu nggak jadi wawancara orang. Tapi malah ke Jerman. Hingga latihan interview denganku pun tak jadi. Buru-buru kamu tinggalkan. Kan kemarin sudah ada Mbak Rena. Kenapa juga kamu ikut segala? Kensin menjawabnya, kan sudah aku jelaskan Kaori. Lagian sudah aku bayar janjiku. Jadi kan aku sudah nggak punya hutang lagi. Ini aku melihat-lihat di komputer. Nama-nama perusahaan. Habis milik ayah banyak sekali. Mau mencari Paijo temannya Iwan. Bekerja di mana dirinya? Maksudnya ikut training di perusahaan mana? Tapi perusahaan ayah ada begitu banyaknya. Jadi bingung mencarinya. Nama Paijo pun sampai ada 10 yang sama. Kaori pun membalasnya. Kan besok pasti ketemu sendiri say. Atau kamu tanya Mas Iwan saja. Pasti Mas Iwan tahu di mana. Kaori bicara sambil mengetik laporan. Lantas ia pun bilang, oh ya say, entar anterin aku ya beli es krim di restoran biasa. Sekalian beli makanan untuk Mama. Mama pesan minta dibungkuskan. Kensin membalasnya, kamu Kaori kayak di warung saja dibungkus. Itu kan restoran besar. Kensin tertawa. Kaori pun sama. Sementara itu, Pak Jayadi di rumahnya, jadi merasa dendam dengan Pak Freddy. Merasa ingin membalas pula pada Kensin. Pak Jayadi ayahnya Arnold itu masih tak terima. Dipermalukan sedemikian rupa. Arnold anaknya pun juga sama. Masih sakit hatinya. Lantas Pak Jayadi menghubungi kerabatnya. Pak Jayadi pun menelpon seseorang. Seorang bos perusahaan. Pak Jayadi menyapa, halo Johan gimana kabarmu? Yang ditelepon pun menjawabnya. Oh baik Mas Jayadi apa ada yang bisa saya bantu? Arnold pun mengerti. Yang ditelepon itu adik ibunya. Yang tak lain omnya sendiri. Pak Jayadi pun langsung berkata, oh ini Johan. Keponakan kamu Arnold dan kakakmu kemarin. Habis dipermalukan orang. Aku sendiri di kantor juga jadi cibiran. Jadi begini Johan. Pertama aku mau pindah kerja ke tempatmu. Apa ada jabatan untukku? Karena di perusahaan ini sudah tak nyaman. Banyak orang jahat menggunjingku. Pak Johan bos perusahaan itu langsung menjawabnya. Oh ada mas jabatan di sini. Kurang ajar sekali orang yang sudah berbuat tak baik pada keponakanku itu. Memang belum tahu siapa saya. Jangan khawatir, saya akan bantu membuat pelajaran nantinya. Yang penting besok mas pindah kerja saja. Nanti cerita-cerita di sini. Rupanya, tempat kerjanya Paijo, bosnya yang bernama Pak Johan, adalah adik iparnya Pak Jayadi. Omnya Arnold pula. Waduh Pak Johan itu nanti mau bikin perhitungan ke Kensin. Apa tahu Kensin itu siapa?
Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.